Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda di pagi ini? Ya, Ibu harap Ananda dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk hari ini kita masuk ke subtopik kedua, yaitu tentang pengukuran ya. Oke. Untuk pengukuran nanti Ananda lihat tujuan pembelajarannya di layar ya. Apa saja tujuan itu yang akan kita capai ya. Tujuan pertama dari pembelajaran kita yaitu menjelaskan tentang pengukuran ya. Untuk melakukan pengukuran kita tidak lepas dari namanya alat ukur ya. Nanti bisa dilihat pada gambar tayangan ya. Itu ada seorang melakukan pengukuran terhadap benda yang akan dia ukur ya. Benda yang akan dia ukur. Dari tayangan tersebut nampak sama Ananda bahwa pengukuran ini memerlukan yang namanya alat ukur dan juga memerlukan apa saja yang akan kita ukur ya. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh orang tersebut itulah yang disebut dengan pengukuran ya. Jadi bisa dikatakan bahwa pengukuran itu adalah kegiatan yang membandingkan besaran yang akan diukur dengan besaran yang sejenis yang dipakai sebagai satuan. Kita lanjut lagi ya tentang alat ukur. Kita lihat pada gambarnya ya. Di sana ada yang namanya pengaris, ada namanya voltmeter, ada namanya jangka sorong, ada namanya mikrometer, sekrup ya. Itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda ya. Jadi selain jengkal, ini juga bisa digunakan sebagai alat ukur panjang ya. Kemudian untuk tayangan berikutnya ada lagi yang namanya stopwatch pada jam ya. Itu adalah digunakan untuk mengukur waktu. Kemudian kita lanjutkan lagi ke yang namanya timbangan ya. Jadi ada timbangan, itu digunakan untuk mengukur massa ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari biasanya orang menyebut berat ya, tapi bukan berat, itu adalah massa ya. Kemudian ada lagi ya, kalau kita misalnya demam ya, kita pasti ukur suhu kita ya. Kita gunakan yang namanya termometer. Oke, kita lanjut lagi ke tujuan kedua, yaitu menjelaskan tentang besaran. Dari kegiatan di atas bisa kita katakan bahwa besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur, yang biasanya dinyatakan dalam nilai atau angka dan juga memiliki satuan ya. Jadi ada lagi sesuatu yang tidak dapat diukur, ada. Contoh misalnya sedih, gembira ya, sayang, itu tidak bisa diukur ya. Itu tidak dapat kita ukur. Sedangkan untuk besaran yang dapat diukur tadi yaitu tadi panjang ya, waktu, suhu ya, itu bisa kita ukur. Makanya dia termasuk besaran ya. Lanjut saja lagi ke tujuan ketiga, menjelaskan tentang satuan. Satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Ya, satuan ini terbagi atas dua bagian. Satu namanya satuan baku, dua namanya satuan tak baku. Satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan. Apa saja dia? Yaitu meter, sentimeter, kilogram, gram, celcius, dan sebagainya. Sedangkan satuan yang tak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan.
Artinya satuan ini selalu berubah-ubah karena ukuran setiap makhluk hidup atau manusia itu berbeda. Ya, contohnya adalah depa, jengkal, dan sebagainya. Oke, kita lanjut saja lagi ke tujuan keempat. Pada tujuan keempat, yaitu kita membaca alat ukur. Alat ukur yang akan kita baca di sini yaitu pengaris, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Waktu membaca alat ukur, yang perlu diperhatikan adalah posisi mata kita dalam keadaan tepat, seperti yang ditayangkan. Setelah posisi mata kita dalam keadaan tepat, seperti tayangan tadi, kita lihat lagi skala terkecil pada alat ukur. Bagaimana cara menentukannya? Yaitu kita perhatikan skala yang ada pada alat ukur tersebut, yaitu seperti gambar ini. Dari posisi 0 sampai 1 skalanya terdapat 10 skala. Coba Ananda perhatikan, 0 sampai 1 terdapat 10 skala. Sehingga kita tulislah 1 dikurang 0 dapatnya 1. Kemudian kita bagi dengan 10 sama dengan 0,1. Sehingga didapatkanlah nilai skala terkecil untuk pengaris yaitu 0,1. Seperti tayangan berikut. Kemudian kita lanjut lagi ke jangka sorong. Jangka sorong adalah alat yang digunakan untuk mengukur diameter suatu tabung atau ketinggian dari tabung. Alat ukur ini terdapat 2 skala, yaitu skala utama. Skala utama ini posisinya dalam keadaan tetap. Kalau kita perhatikan skala utama ini hampir sama dengan skala pada pengaris. Jadi bisa kita bikin bahwa NST dari skala utama jangka sorong adalah 0,1 cm. Sedangkan pada skala nonius ini posisinya bergeser atau mudah bergeser. Pada posisi ini terdapat 10 buah skala yang ada di alat ukur. Seperti tayangan berikut. Kita lanjutkan lagi ke mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Dengan menggunakan mikrometer sekrup seperti tayangan ini, mikrometer sekrup ini memiliki ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan dengan jangka sorong. Hal ini disebabkan oleh nilai skala terkecilnya lebih kecil dibandingkan dengan jangka sorong. Setelah Ananda memahami tentang NST, nilai skala terkecil dari alat ukur tersebut, sekarang Ananda perhatikan gambar berikut, yaitu cara penggunaannya atau cara perhitungannya. Perhatikan tayangan berikut. Untuk jangka sorong, terdapat skala utamanya 0 dan 1. Kemudian untuk skala noniusnya 0 sampai 10. Patokan kita adalah angka 0 pada nonius. Sebelum angka 0 pada nonius, itu adalah punya skala utama. Jadi perhatian kita tertuju pada skala utama.
maka bacanya di sana ada angka 0 cm pada utama. Kita tulis dia 0 cm ditambah ada angka pada skala utama bersisa 1 sebelum angka 0 pada non-use. Jadi dibikin 1. Ya, di sana pada gambar ada ibu bulatkan berwarna merah, 1 bulat merah dikali dengan NST utama. Karena posisi 1 berada pada skala utama. Setelah itu baru kita lihat ke skala non-use. Pada skala yang berdempet yang ditandai dengan 4 dibulatkan berwarna merah, itu adalah skala yang berdempet antara utama dengan non-use. Jadi kita tulis di sana 4 dikali dengan NST non-use, yaitu 0,01. Setelah itu baru kita jumlahkan sehingga dapatlah dia 0,14. Kemudian kita lihat lagi pada mikrometer sekrup. Untuk mikrometer sekrup, di sana ada angka 4. Angka 4 yang dibulatkan itu adalah angka terakhir pada skala utama atau skala pada poros tetap. Kemudian ditulislah angka 4 pada baca. Karena dia satuannya milimeter, kita tulislah 4 milimeter. Kemudian ada skala yang berdempet antara poros putar dengan poros tetap atau selubung putar dengan selubung tetap, maka kita tulis dibaca yaitu 12 kali NST skala putar, di mana NST skala putar yaitu 0,01 mm. Sehingga didapatkanlah hasil dari mikrometer sekrup tersebut yaitu 4,12 mm. Oke Ananda, sudah selesai topik kita hari ini dan Ibu harap Ananda mudah memahaminya dan nanti Ananda kerjakan tugasnya di rumah, kemudian Ananda kumpulkan ke guru yang mengajar di kelas Ananda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.